Di dunia yang terus berubah dengan cepat ini, organisasi pun tidak terkecuali. Dari zaman kuno hingga era digital, perubahan telah menjadi satu-satunya yang konstan. Namun, bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan dapat bertransformasi dari sebuah entitas yang kaku menjadi sebuah kekuatan yang dinamis dan progresif? Pertama, kita perlu memahami bahwa perubahan bukanlah tugas yang mudah. Kadang-kadang organisasi atau perusahaan menjadi terjebak dalam rutinitas dan kebiasaan yang sudah tertanam dalam DNA perusahaan tersebut. Namun, untuk berkembang, perubahan adalah suatu keharusan. Mulailah dengan mengubah paradigma dari melihat perubahan sebagai ancaman menjadi melihatnya sebagai peluang. Langkah selanjutnya adalah melibatkan seluruh anggota organisasi. Perubahan bukanlah tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab bersama. Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Siang, Pak. Di panggilan kalian di sini, tentunya kita akan membahas terkait perusahaan kita ya. Dimana beberapa bulan ini perusahaan kita sedang mengalami kesulitan atau permasalahan. Jadi kita berada di titik di mana kita harus melihat setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jangan biarkan ketakutan akan perubahan menghalangi kita semua untuk mencapai potensi kita yang sebenarnya. Bagaimana menurut rekan semua? Kalau dari saya setuju sih Pak, karena perusahaan kan pasti perlu ada yang berubah untuk kemajuan ke depannya. Ya. Seperti itu. Iya Pak, saya juga setuju Pak. Tinggal bagaimana kita mengatur strategi kita untuk kedepannya. Oke, baik. Tentunya masukan dari rekan semua akan ditampilkan terlebih dahulu dan akan kita diskusikan. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Hai Bud, lagi ngapain? Ini nih lagi ngerjain deadline buat besok. Kok kamu kayaknya nggak semangat banget sih kerja? Kenapa emang? Iya nih Mas, soalnya ini deh kayaknya HP aku udah mulai lemot deh, terlalu banyak data. Ih sama tahu, aku juga di HP aku juga kayak gitu, buat penyimpanannya lama, ditambah internetnya juga lemot. Sama nggak sih? Iya sama. Gimana kalau kita ngajuin ke atasan aja soal ini? Oh iya, kebetulan ntar sore kan kita ada rapat juga ya? Iya. Sekalian aja ya? Iya ya. Yaudah deh, ayo kayak gitu aja. Selamat sore rekan-rekan semua. Sorry Pak. Baik, di sini kita rapat yang kedua kalinya, di mana di dalam rapat ini kita akan membahas dan mengevaluasi kinerja perusahaan kita beberapa tahun. Mungkin dari rekan semua ada masukan atau ada tulisan, silakan ditambahkan. Begini Pak, dari perusahaan kan memang sudah ada komputer atau device tersendiri ya. Cuma saya sering kali ada keluhan dalam penyimpanannya sih Pak. Kadang data-data saya tuh nggak tersimpan gitu Pak ternyata. Kalau seperti itu gimana ya Pak solusinya? Baiklah, terima kasih. Sekarang perusahaan kita sudah menyiapkan beberapa unit laptop untuk memudahkan karyawannya. Mungkin dan membuatnya. Tapi Pak, saya tuh terkendala dari internet kita Pak. Karena sering kali lemot gitu. Baik, sekarang juga kan perusahaan sudah bekerjasama dengan provider yang lainnya untuk memudahkan internet agar tidak lancar ataupun bisa akses. Mungkin langsung dibagikan aja Mbak. Ini laptop ya dari perusahaan Tommy Jaga. Saya akan membaca satu-satu. Makasih Pak. Semoga dengan diberikan laptop ini kinerja kalian kedepannya lebih optimal dan juga berdampak bagi perusahaan. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah betul. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih.
Put, kamu gimana progresnya untuk meeting kita bulan depan? Udah 80% sih, Nov. Oh, berarti udah hampir selesai ya? Iya. Itu gimana? Ada kendala nggak sih? Enggak sih, untungnya dapet laptop dari perusahaan kan, jadi kerjaan aku lebih efisien. Oh iya, sama sih kayak internetnya juga lebih kenceng ya sekarang. Dengar-dengar juga katanya perusahaan udah ganti provider ya? Iya, jadi semakin cepat ya kerjaan kita. Iya. Akhirnya, bahwa perjalanan perubahan tidak pernah berakhir. Organisasi yang berkembang adalah yang terus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam dunia yang terus berubah, hanya organisasi yang bersedia berubahlah yang akan bertahan dan berkembang. Bersama-sama, mari kita ubah paradigma dan jalani perubahan menuju kemajuan yang berkembang. Sekian dan terima kasih. Dikutip dari Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara, volume 1 nomor 2 bulan Desember tahun 2020 dengan judul Perubahan dan Pengembangan Organisasi oleh Bakroni Latar. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Menurut Junita dan Hermansyur tahun 2014. Itulah ungkapan yang pernah didengar dalam sebuah pelatihan dalam berorganisasi. Organisasi mengalami perubahan karena organisasi selalu menghadapi berbagai macam tuntutan kebutuhan. Tuntutan itu timbul sebagai akibat pengaruh lingkungan eksternal dan internal organisasi yang selalu berubah. Untuk menghadapi faktor penyebab perubahan tersebut, organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan mengadakan berbagai perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan itu tentunya ke arah pengembangan organisasi yang lebih baik. Organisasi harus mengalami perubahan demi untuk ketercapaian tujuan organisasi dan juga untuk mempertahankan eksistensi dari organisasi itu sendiri.